Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Maiwiza Amalia MPD, calon guru penggerak angkatan 4 Kota Pekanbaru dari SMP Meta Maitreya. Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara tentang modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan. Nah, di sini sudah ada 4 kasus yang disediakan. Sebelum kita membahas kasus yang sudah kami pilih, perkenalkan di sini sudah hadir bersama saya Bapak. Perkenalkan, saya Stephen Eskom, guru di Sekolah Meta Maitreya Pekanbaru. Oke, apa kabar Pak? Ya, sehat Bu. Oke, jadi kita di sini akan melakukan wawancara Pak. Di sini ada studi kasus 2 yang sudah kita pilih. Di sini saya bacakan dulu kasusnya ya Pak ya. Boleh, silakan. Nah, di sini Bapak sebagai seorang kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Nah, ada salah seorang guru Bapak yaitu Pak Dodi. Beliau ini guru matematika di sekolah yang Bapak pimpin. Dia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Dia menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun dia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Anda mendapat keluhan baik dari murid maupun orang tua murid bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada murid-muridnya karena ia kecewa pada sikap atau kinerja mereka. Anda telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut pada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat RPP, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapor siswa. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan study tour ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya, di akhir tahun ajaran, Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Pak Dodi. Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah. Dia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal dia meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya dan Anda pun mengiyakannya. Pada suatu hari Anda mendapatkan email dari bagian SDM SMA Cahaya Hati yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan juga tentang integritas. Nah, Anda paham betul bahwa kalau Anda mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik. Anda juga tahu, sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Nah, di sini pertanyaannya, apa yang akan Bapak lakukan ketika Bapak berada di posisi kepala sekolah itu? Sini jawaban saya bebas ya. Ya, boleh. Oke, ini saya review sedikit. Jadi tadi Pak Dodi, dia seorang yang kompeten, tapi memiliki karakteristik pengendalian emosi yang kurang baik. Jadi bagaimana cara saya mengisi survei di sini akan mempengaruhi kehidupan dia ke depannya. Benar. Menurut saya hal ini merupakan sesuatu yang rumit ya untuk dilakukan. Karena apabila saya melakukannya dengan jujur, sudah sangat jelas Pak Dodi tidak akan diterima di sekolah yang baru ini. Tetapi apabila saya memanipulasinya, maka kredibilitas saya akan diragukan dan juga ada kemungkinan Pak Dodi akan melakukan kesalahan yang serupa atau mirip di sana. Jadi tindakan apa yang akan saya pilih seandainya saya adalah kepala sekolah? Walaupun ini terdengar sulit, saya akan coba untuk berkomunikasi dengan Pak Dodi dan juga dengan pihak sekolah SMA Cahaya Hati dengan lebih detail. Saya akan komunikasikan dengan Pak Dodi bahwa saya akan mengatakan hal yang sejujurnya dan saya berharap Pak Dodi telah belajar dari kesalahannya, dari kesalahan terdahulu, sehingga apabila pun ada pemaafan, ada kesempatan yang datang, dia akan melakukan hal yang lebih baik lagi. Untuk di sisi pihak SMA Cahaya Hati, saya akan meyakinkan bahwa saya akan bercerita dengan sejujur-jujurnya tentang bagaimana pengalaman kerja Pak Dodi di sekolah kita terdahulu. Dan saya akan menyampaikan bahwa Pak Dodi telah menerima
hukuman seperti yang tadi telah disampaikan kalau dia diberhenti tugaskan. Dan saya rasa itu merupakan sudah sesuatu hal yang sudah cukup, dan Pak Dodi pun saya yakin sudah belajar dari kesalahannya. Jadi begitulah langkah yang akan saya ambil. Oh, oke, baik. Berarti nanti ketika SMA Cahaya Hati meminta Bapak untuk mengisi form, Bapak berarti membuat formnya, mengisi formnya seperti apa? Apakah ada sedikit yang Bapak rubah dari yang fakta yang terjadi selama ini, atau Bapak isi dengan sejujur-jujurnya? Yang tadi Bapak bilang kan Bapak akan menyatakan dengan sejujur-jujurnya. Lalu atas dasar apa? Apa yang menjadi pertimbangan Bapak melakukan hal itu? Mengapa saya berniat untuk melakukan hal itu? Ya karena situasi di sini kan cukup sulit juga untuk Pak Dodi. Bagaimanapun dia harus melanjutkan hidup, dan saya yakin kesalahan dia yang melampau itu terjadi ya karena kekhilafan dia, dan manusia bisa berubah, dan setiap orang ya bisalah punya kesempatan kedua, dan saya rasa inilah kesempatan kedua untuk Pak Dodi untuk belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan harapannya adalah ketika saya melakukan ini, Pak Dodi dapat belajar, dan SMA Cahaya Hati pun dapat dari tadi poin yang saya tangkap bahwa Pak Dodi ini adalah orang yang sangat kompeten. Jadi saya rasa dengan bimbingan yang tepat, Pak Dodi ini dapat kembali ke jalan yang lebih baik lagi. Oke, benar, setuju saya tuh Pak. Karena setiap orang kan harus ada kesempatan keduanya kan, dan ketika kita sudah tahu kesalahan kita dan kita diberi kesempatan untuk memperbaikinya, disitulah titik sukses yang akan kita bisa capai gitu ya Pak ya. Oke Pak Stephen, terima kasih atas waktunya. Oke, demikianlah Bapak Ibu sesi wawancara saya dengan Bapak Stephen. Di sini kami membahas studi kasus yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.